Anak saya lahir prematuritas dengan berat badan lahir sangat rendah dengan faktor resiko yang banyak. Dan pada usia 6 bulan dia didiagnosa tuli telinga kanan. Orang tua punya waktu yang banyak untuk mengamati tumbuh kembang anak dalam bentuk deteksi dini, parental acceptance. Parental acceptance adalah penerimaan diri orang tua, yang mana sebelum melakukan langkah-langkah terkait dengan stimulasi tumbuh kembang anak, maka kita sebagai orang tua mesti menerima kondisi anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah, perkenalkan saya Admila Rosada, biasa dipanggil Bu Mila. Saya adalah psikolog klinis yang saat ini praktek di Klinik Prasanti Umbul Harjo, dan saya concern sekali di dunia pendidikan, khususnya tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pada beberapa waktu ini saya menerima banyak sekali pasien dengan kebutuhan khusus, dan dari pasien-pasien tersebut saya merefleksikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan kebutuhan khusus. Salah satunya adalah parenting atau pengasuhan orang tua. Penasaran sahabat Aisyah, apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi tumbuh kembang anak dengan kebutuhan khusus? Simak yuk, di sesi ini kita akan belajar bersama. Seberapa penting peran orang tua dalam pengasuhan anak dengan disabilitas? Sahabat Aisyah, seberapa penting atau mengapa sih penting pengasuhan pada anak dengan kebutuhan khusus? Pastinya sangat penting. Pengasuhan pada umumnya, pada anak pada umumnya saja itu penting sekali, apalagi ini berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Pengasuhan dengan anak berkebutuhan khusus tidaknya melibatkan dua hal. Yang pertama adalah isinya, dan yang kedua adalah prosesnya. Isi di sini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Orang tua mesti tahu begitu ya, mulai awal kelahiran sampai proses-proses tumbuh kembangnya. Maka secara isi orang tua harus memahami tumbuh kembang anak dan bagaimana menstimulasi hingga muncul perkembangan yang optimal. Lalu yang kedua tentang prosesnya. Proses tumbuh kembang anak juga mesti didampingi oleh orang tua yang melibatkan pengetahuan, pengelolaan emosi, dan juga keterampilan-keterampilan yang mesti dimiliki orang tua, sehingga antara kedua hal ini, isi dan juga proses ini bisa dikelola oleh orang tua. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama belajar lebih lagi bagaimana sih sebenarnya nantinya untuk bisa mengoptimalkan isi dan juga prosesnya dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Saya akan memberikan contoh bagaimana aplikasi atau beberapa hal yang saya temui dalam ruang konseling terkait dengan dua hal tadi, sahabat Aisyah, terkait dengan konten anak berkebutuhan khusus dan juga tentang proses pengasuhan. Contohnya yang tentang konten atau isi adalah tentang anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan. Misalnya motoriknya terhambat, belum bisa jalan di usia 3 tahun atau belum bisa bicara di usia 5 tahun begitu. Nah, pada proses ini, pada konten anak dengan hambatan perkembangan, maka prosesnya pun pasti butuh penanganan yang spesial dari orang tua. Dari hal ini, inilah kita semakin paham bahwa penting sekali pengasuhan dari orang tua, dimulai dari pemahaman orang tua, kemudian penerimaan orang tua, dan bagaimana skill atau keterampilan orang tua dalam menghadapi situasi yang menantang ini pada anak berkebutuhan khusus. Kurang lebih begitu, sahabat Aisyah. Bagaimana orang tua dapat mendeteksi bahwa anak kita berkebutuhan khusus? Sahabat Aisyah, sebenarnya orang tua adalah observer dan juga asesor terbaik. Itu yang saya selalu sampaikan kepada orang tua. Saya sebagai psikolog, peran saya lebih memetakan di waktu yang ada selama asesmen. Apa yang saya sebut sebagai orang tua adalah asesor atau observer terbaik. Orang tua punya waktu yang banyak untuk mengamati tumbuh kembang anak dalam bentuk deteksi dini. Sahabat Aisyah, deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan dalam 3 proses, yaitu prenatal, natal atau saat kelahiran, dan juga postnatal. Saya akan bahas satu persatu ya, sahabat Aisyah. Yang pertama terkait dengan prenatal. Prenatal adalah orang tua bisa, hal ini adalah ibu, bisa mengobservasi dirinya dalam proses kehamilan. Adakah faktor-faktor resiko yang dimiliki oleh ibu yang bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak nantinya setelah lahir? Misalnya orang tua dengan faktor resiko memiliki virus, atau orang tua yang memiliki pola hidup kurang sehat, itu bisa menjadi deteksi dini bagi orang tua. Lalu yang kedua adalah
kondisi natal atau kondisi menjelang kelahiran. Orang tua juga bisa melakukan deteksi dini terkait dengan proses kelahiran, misalnya terkait dengan eklamsia atau yang disebut dengan darah tinggi di menjelang proses kelahiran. Itu juga bagian dari deteksi dini, karena anak yang terlahir dengan proses kelahiran misalnya prematuritas atau berat badan lahir sangat rendah, itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orang tua, dalam hal ini ayah dan bunda, sahabat Aisyah semuanya, mesti paham bagaimana resiko-resiko atau faktor resiko yang dimiliki anak dengan kondisi natal atau kelahiran yang beresiko itu bisa mempengaruhi tahap perkembangannya. Misalnya pada anak dengan prematuritas itu bisa beresiko pada perkembangan fisik jantung, kemudian pendengaran, penglihatan, juga bisa mempengaruhi tumbuh kembang motorik halusnya, motorik kasarnya, dan juga perkembangan otaknya. Maka itu mesti dideteksi sejak awal. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Sejak 0 bulan hingga perkembangan selanjutnya, terutama 1000 hari pertama, itu orang tua juga mesti melakukan deteksi dini melalui observasi. Bagaimana motoriknya, kemudian bagaimana perkembangan panca inderanya gitu ya, sebagai pondasi dasar di sensori motorik, termasuk juga keseimbangan tubuh, kemudian organ visceral, dan juga terkait dengan kekuatan ototnya. Dengan deteksi dini, orang tua akan mampu meminimalisir faktor-faktor yang mungkin akan berpengaruh pada tumbuh kembang selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menstimulasi tumbuh kembang anak? Baik, sahabat Aisyah sekalian, setelah dilakukan deteksi dini dan orang tua mendapatkan gambaran tentang tumbuh kembang anak, misalnya di usia berapa seharusnya sudah tengkurap tetapi belum, atau di usia 1 tahun seharusnya sudah jalan, di usia 1,5 tahun seharusnya sudah bicara cukup banyak gitu ya, tetapi kok belum begitu. Itu deteksi dini. Maka setelah deteksi dini dilakukan, orang tua atau sahabat Aisyah sekalian bisa melakukan yang namanya stimulasi. Stimulasi juga bisa diawali dengan konsultasi jika rasanya keterhambatannya atau keterlambatannya cukup panjang atau gapnya cukup jauh gitu ya sahabat Aisyah kalian. Maka konsultasi ke dokter tumbuh kembang, ke psikolog itu sangat diperlukan. Nah, selanjutnya secara mandiri sahabat Aisyah sekalian bisa melakukan stimulasi. Stimulasi itu penggambarannya seperti kita menombol atau melakukan aktivasi pada tombol-tombol perkembangan di dalam diri anak. Gambarannya seperti itu. Sehingga tombol-tombol perkembangan di anak ini akan aktif jika kita menstimulasinya. Tantangan saat ini di era zaman sekarang, parenting, pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus adalah salah satunya adalah gadget, perkembangan teknologi. Kita seringkali kelewat gitu ya, atau abai dengan anak yang terlalu banyak mengakses gawai sehingga proses stimulasinya kurang, interaksi dua arahnya kurang. Maka stimulasi harus dilakukan dua arah, anak dan orang tua ada bonding sehingga anak bisa merespon juga secara dua arah. Stimulasi bisa meliputi setidaknya terkait dengan 4 aspek perkembangan sahabat Aisyah yang sangat saya sayangi. Yang pertama terkait dengan kognitif, lalu yang kedua terkait dengan emosi, ketiga sosial, dan keempat perilaku. Dengan 4 aspek perkembangan ini, orang tua bisa memilih atau melakukan aktivitas-aktivitas di rumah yang sederhana sehari-hari melalui aktivitas bersama ayah, bunda, juga misalnya ada kakak atau adik, juga bisa dilakukan bersama-sama. Sehingga anak merasa ada bonding, ada keterikatan dengan anggota keluarganya, dan dari aktivitas sehari-hari terstimulasi aspek perkembangannya tersebut. Salah satu faktor yang penting juga terkait dengan peer atau teman sebaya ayah bunda dan sahabat Aisyah sekalian. Peer atau teman sebaya juga menjadi faktor kunci dalam perkembangan anak. Anak akan punya cara untuk merespon lingkungan sosialnya yang sebaya dalam bentuk aktivitas fisik, dalam bentuk bahasa, penyelesaian konflik, dan juga itu juga sebagai upaya untuk memfasilitasi tumbuh kembangnya. Bagaimana tips penguatan diri orang tua dengan anak berkebutuhan khusus? Sahabat Aisyah, setelah tadi kita membahas terkait dengan
deteksi dini, kemudian stimulasi, maka hal yang tak kalah penting bagaimana kita sebagai orang tua memiliki parental acceptance. Parental acceptance adalah penerimaan diri orang tua, yang mana sebelum melakukan langkah-langkah terkait dengan stimulasi tumbuh kembang anak, maka kita sebagai orang tua mesti menerima kondisi anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Parental acceptance itu setidaknya ada 5 langkah, sahabat Aisyah. Yang pertama, biasanya kita mengalami yang namanya denial. Kita menolak kondisi anak kita ketika pada normal life gitu ya, kemudian anak kita terdiagnosa memiliki kebutuhan khusus, biasanya mekanisme kita adalah dengan denial. Lalu yang kedua, kita juga punya anger atau rasa marah atas kondisi yang kita terima. Anak kita memiliki kebutuhan khusus, maka kita marah pada diri sendiri, marah pada keadaan, bahkan marah kepada Allah atas takdir yang diberikan. Kemudian tahap ketiga juga pada fase depression atau depresi, terpuruk, merasa dunia runtuh, merasa ini hal yang sangat buruk. Dalam berjalannya waktu, individu atau orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mulai memasuki fase bargaining atau tawar-menawar dengan diri sendiri, dengan pasangan, kemudian mulai mencari alternatif solusi, mencari second opinion, kemudian dari situ mulai terbuka cara pandang baru untuk mencari solusi tentang kondisi anaknya. Lalu yang kelima, barulah tentang tahap acceptance atau tahap penerimaan, sehingga orang tua bisa merasa berdaya, merasa nyaman, aman untuk kembali pada normal life. Dengan proses itu, orang tua kemudian bisa mencari langkah-langkah untuk bisa membantu tumbuh kembang anak. Maka untuk mencapai pada parental acceptance ini, orang tua mesti aware dengan kondisi emosinya sendiri, dan pastinya dukungan pertama perlu dibangun dari pasangan. Setelah itu bisa didapatkan dari lingkungan yang lebih luas. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan anak yang berkebutuhan khusus? Sahabat Aisyah, hal apa saja sih sebenarnya yang perlu dilakukan orang tua untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Saya akan membahasnya dalam 4 hal. Yang pertama terkait dengan biologis, yang kedua terkait dengan psikologis, kemudian sosial, dan yang keempat adalah finansial. Kita bahas satu persatu ya sahabat Aisyah. Yang pertama terkait dengan biologis. Pastikan anak, terutama anak dengan kebutuhan khusus, tentang nutrisinya. Nutrisinya mesti diperhatikan. Kemudian imunisasinya, layanan kesehatan apa yang bisa diakses untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya, seperti terapi, kemudian stimulasi-stimulasi fisik, itu juga pasti hal penting yang perlu diperhatikan. Lalu hal yang kedua terkait dengan psikologis. Psikologis adalah pemenuhan kebutuhan kasih sayang, seperti bonding, kemudian terkait dengan pemenuhan kasih sayang, pelukan gitu ya, yang itu juga menjadi faktor penting juga yang mempengaruhi tumbuh kembang Ananda. Lalu yang ketiga terkait dengan sosial, memberikan lingkungan sosial sebaya, kemudian lingkungan sosial yang aman, lingkungan sosial yang nyaman, itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dengan memberikan lingkungan sosial yang memadai, maka anak juga bisa terstimulasi tumbuh kembangnya. Lalu yang keempat adalah terkait dengan finansial. Pastinya memiliki anak dengan kebutuhan khusus perlu perencanaan keuangan kan sahabat Aisyah. Maka ayah dan bunda perlu kompak nih bagaimana merencanakan keuangan terkait dengan tumbuh kembang anak. Misalnya anak memiliki kebutuhan untuk terapi, orang tua dapat mengakses layanan kesehatan yang dari pemerintah misalnya seperti BPJS. Ini juga bisa membantu setidaknya rasa aman gitu ya untuk orang tua, kemudian nantinya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dengan tetap kondisi aman secara finansial. Bagaimana kita membangun support system dalam keluarga dalam mengasuh ABK? Menurut saya dari pengalaman praktek dengan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ketika orang tua sudah menerima, maka orang tua akan lebih legowo, akan lebih terbuka untuk mengajak anaknya keluar, bercerita tentang kondisi Ananda begitu. Dan dengan keterbukaan tersebut, maka respon dari lingkungan juga lebih positif. Tidak lagi tentang stigma, tidak lagi tentang pesimistis gitu ya, sikap pesimis tentang tumbuh kembang anak, tapi justru kemudian mendukung. Diawali dari parental acceptance tadi, sahabat Aisyah. Maka untuk mendapatkan support atau dukungan dari keluarga besar itu dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Lalu dukungan atau support juga sebenarnya bisa didapatkan dari komunitas atau lingkungan di luar keluarga besar gitu ya. Yang saya tahu ada komunitas yang itu adalah
kelompok dukungan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, seperti orang tua dengan anak Down syndrome, itu ada POTATS, kemudian ada wahana cerebral palsy, kemudian ada komunitas orang tua yang memiliki anak dengan autism, gitu, yang mana komunitas ini bisa diakses orang tua untuk menjadi ajang sharing, ajang cerita, dan juga bertukar informasi terkait tumbuh kembang anak, terkait dengan layanan kesehatan yang bisa diakses. Dengan demikian maka orang tua juga bisa terwadai kebutuhannya dan juga bisa saling mudoroso gitu ya, tentang curhat, cerita, sharing, yang mana bisa juga menjadi wadah untuk releasing emotion. Saya ingin menutup sharing saya ini dengan pengalaman pribadi saya dengan anak ketiga saya yang juga memiliki kebutuhan khusus. Anak saya lahir prematuritas dengan berat badan lahir sangat rendah dengan faktor resiko yang banyak. Dan pada usia 6 bulan dia didiagnosa tuli telinga kanan. Pada waktu itu saya memproses sahabat Aisyah ke-5 tahapan parental acceptance tadi. Saya mengalami yang namanya depresi juga, begitu. Tetapi setelah saya mengalami itu semua, saya belajar satu hal, bahwa di balik takdir yang Allah berikan berupa anak yang kita memiliki kebutuhan khusus, pasti Allah juga sisipkan kekuatan di dalam kita menjalani proses parentingnya. Jadi bagi sahabat Aisyah yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetap semangat, pasti Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani peran yang luar biasa. Semoga bermanfaat sharing saya ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.